Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema tak kamu ketahui. Ini yang dia rasakan setelah kamu mendiamkannya. Tak kamu ketahui, ini yang dia rasakan setelah kamu mendiamkannya. Sora tiada bosannya mengingatkan selalu dan menekankan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, bukan khusus untuk kamu sahaja. Oke, artinya kecocokannya bisa saja cuma 5%, 10%, atau bahkan nggak cocok sama sekali. Aku tidak tahu. Ya, tolong disesuaikan situasi dan kondisinya. Yang pasti ambil saja pembelajarannya. Kalau kamu mau yang jelas, kamu mau yang, Kak, aku energinya fokus dong, buat aku dong yang resonate. Nah, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Jadi jangan marah-marah di kolom komentar karena akan langsung Sora delete ya, dan kamu akan langsung di blok. Oke, karena itu merusak energi positif di channel ini ya. Karena banyak juga yang datang ke sini itu butuh temen curhat, butuh tempat untuk bisa paling nggak menuangkan segala kegalauannya. Jadi udah energinya lagi galau, kamu datang ke sini marah-marah malah merusak yang lain juga ya. Kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa ya yang tidak kamu ketahui setelah kamu mendiamkannya. Ada energi seperti apa nih ya? Kita coba lihat dulu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini sebenarnya kamu itu mendiamkan orang ini bukannya tidak berat hati ya. Sebenarnya hati kamu itu sudah sangat, mungkin bisa dikatakan kamu sudah banyak berkorban secara perasaan, secara hati kayak gitu ya. Emosional kamu banyak naik turun dalam hubungan dengan dia. Akhirnya kamu mungkin sekali memilih untuk mendiamkan dia, tidak lain dan tidak bukan juga untuk ketenangan batin kamu sendiri gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ada sisi dari kalian ngerasa intuisi kalian bilang kayak mungkin ini saatnya aku mendiamkan dia gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini kalian mengikuti intuisi perasaan kalian ya, dimana kalian mungkin juga ingin menjaga hati dan perasaan kalian, mau menenangkan juga perasaan yang mungkin sebelumnya banyak ya naik turun. Jadi kayak lebih bisa ngontrol perasaan. Mungkin saatnya untuk mengisi dulu cawan kasih sayang ini untuk diri sendiri, karena banyak dari kalian sebelumnya itu banyak memberi kasih sayang ke dia, taking care dia gitu ya. Ketika kita menuangkan dari gelas kita ke gelas orang lain, kadang-kadang gelas kita sendiri jadi kosong. Nah, jadi kalian banyak yang kayak mungkin udahlah aku pingin menenangkan dulu hati dan batin aku sendiri. Jadi kalian memilih untuk mendiamkannya, mengikuti intuisi kalian gitu ya. Karena memang kalau yang Sora lihat di sini kalian sampai kepada posisi selama ini sudah berusaha mungkin untuk memperjuangkan hubungan ini ya. Ada hal-hal yang kalian itu perjuangkan dari hubungan ini. Selama ini kamu selalu berusaha mencari realistis untuk melihat analisa loh, hubungan ini tuh masalahnya ada di mana, bagaimana harus bersikap. Kalian juga banyak yang berusaha untuk belajar, dan sebenarnya kalian itu sangat-sangat perasa ya, dan cinta dan sayang kalian tuh sangat besar untuk orang ini ya. Selalu mencurahkan kasih sayang, selalu mencurahkan perhatian, selalu menjadi yang berusaha mengerti dan memahami. Jadi sebenarnya kalian itu dari awal juga sudah banyak sekali rasa sayang dan cinta untuk dia gitu ya. Tapi kalau Sora lihat mungkin saja di sini gitu ya, batin itu akhirnya merasa bahwa mungkin kita coba kali ini dengan cara yang berbeda gitu ya. Kenapa sih kamu mendiamkan dia? Kita coba lihat di sini ya. Kita coba lihat kenapa kamu mendiamkan dia. Oke, kenapa kamu mendiamkan dia? Ada masalah apa? Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini, yang pertama ada masalah tentang komitmen cinta ya. Jadi mungkin saja yang terjadi adalah orang ini tidak berkomitmen, atau orang ini mungkin saja tidak sepenuhnya konsisten dengan cinta dia dengan kamu gitu ya. Mungkin saja di sana ada kesetiaan yang mungkin belum totalitas gitu ya. Mungkin dia ternyata masih suka flirting walaupun belum tentu untuk diseriusin ya, goda sana goda sini kayak gitu ya. Atau di sini kalian mungkin saja banyak yang belum
belum merasakan benar-benar dia cinta sama kalian gitu ya. Jadi kayak di sini kalian belum mungkin melihat pembuktian cintanya dia sama kalian seperti apa ya. Kayak mungkin dia juga mungkin belum banyak memahami kamu. Kemarin Sora udah bikin polling, Sora lupa di channel ini atau di channel yang satunya lagi, pokoknya intinya polling di channel aku. Pertanyaannya adalah apakah memang bagaimana pemahaman dalam hubungan ya? Apakah memang kamu lebih banyak memahami dia tapi dia belum memahami kamu? Itu pilihan yang pertama. Lalu pilihan yang kedua adalah dia memahami kamu tapi kamu kurang memahami dia. Pilihan ketiga, kalian sama-sama saling memahami. Atau pilihan keempat yang sama-sama tidak paham satu dengan yang lain. Dan secara mengejutkan, paling banyak adalah jawabannya adalah kamu ngertiin dia, dianya nggak ngertiin kamu. Atau sama-sama nggak saling ngerti gitu. Itu jawaban yang paling banyak. Yang paling bingung adalah yang sama-sama nggak ngerti. Kalau sama-sama saling nggak ngerti, gimana mau tetap jalan hubungannya? Itu perlu introspeksi ya. Terus gitu ya. Tuh, karena kalau Sora lihat di sini, kalian bisa saja mendiamkan dia karena dia itu banyak tidak disiplin, banyak tidak fokus dengan tegas dengan memang keputusannya dia gitu ya. Misalnya dia udah komitmen, mau setia, mau komitmen komunikasi lancar, mau komitmen mau datang sama kamu, nemuin kamu, ngeluangin waktu untuk kamu dan sebagainya. Tapi bisa saja itu ya tidak dia lakukan, tidak disiplin gitu ya. Harusnya kan namanya tanggung jawab gitu. Misalnya kayak udah janji aku nggak akan hilang-hilangan lagi, selalu ngasih kabar, tapi itu tidak dilakukan gitu ya. Atau oke, aku janji nggak bohong lagi sama kamu tapi mungkin masih bohong gitu ya. Dan di sini mungkin banget ada tumpukan dari banyak kekecewaan di mana kamu itu sudah banyak sekali berusaha mungkin memaafkan kesalahan dia ya teman-teman gitu loh. Nah, tapi kalau Sora lihat di sini bisa saja memang kayak karena kamu tuh selalu maafin dia itu seperti kamu ngerasanya orang ini menghargai nggak sih? Aku sudah berusaha memaafkan dia, bukan nggak ikhlas sih, tapi lebih kepada kayak kamu tuh udah banyak banget memaafkan dia gitu ya, mengikhlaskan, memaafkan, let go gitu ya. Tapi kok ya itu tadi, kok perubahan itu tidak terjadi, kok masih tidak bisa fokus gitu ya teman-teman. Oke, dan kalau sholat di sini banyak yang memang mungkin kamu kurang, ada nggak semua ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa bahwa dia itu punya lingkungan pengaruh yang kurang baik khususnya dari teman-temannya. Jadi mungkin kamu udah udah pernah kasih masukan kayak kayaknya teman kamu ini kurang baik deh, lingkungan kamu kurang positif deh, kurang lala deh. Nah, itu tidak dilakukan gitu ya. Jadi tetap mungkin berada dalam lingkungan yang kurang sehat dianya, yang kamu tahu bahwa itu berefek juga ke hubungan kalian gitu ya. Hati-hati loh, karena pertemanan itu bisa mengaruhin gitu ya. Apalagi kalau temannya tipe yang suka ngompor-ngomporin misalnya ya, itu bisa. Atau skenario kedua, memang kayak kamu ngerasa kamu butuh sebagai pasangan itu sebagai teman juga. Jadi mungkin dia tidak melakukan bagian itu gitu ya, tidak maksimal menjadi teman curhat kamu, teman cerita kamu. Karena memang di sini ada yang tidak berimbang ya. Mungkin kamu lebih banyak memberikan sama dia teman-teman, apapun itu, memberikan perhatian, energi ya, baik material ataupun non material. Jadi itu nggak seimbang teman-teman ya. Mungkin kamu lebih usaha, kamu lebih fokus, dianya enggak gitu ya. Itu yang memang terjadi kalau surat di sini ya. Jadi sebenarnya kamu tuh menahan juga perasaan kamu, oke? Nah, sekarang kita coba lihat siapa orang ini sih sebenarnya teman-teman ya. Ciri-cirinya. Yang pertama, orang ini itu punya sisi ingin menguasai, dia suka power, dia suka kekuasaan ya. Orangnya juga seneng ngatur gitu ya, dan orangnya itu penuh dengan teka-teki. Jadi bisa saja orangnya penuh dengan misteri. Selain itu, dia itu tipenya kalau ada suatu masalah ya, ada satu kegalauan dan segala macam, itu akan memilih untuk menjauh atau mendiamkan. Jadi tipenya memang menarik diri ketika ada sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak positif, dia akan berusaha menarik diri gitu ya, untuk menenangkan intuisinya dia. Jadi setiap kali dia ada masalah, dia berusaha menarik diri. Selain dari itu, kamu berdiri dengan seseorang yang untuk masalah kedewasaan perasaan dia itu masih belum maksimal. Artinya, mungkin sekali secara pemahaman kedewasaan secara emosional, memahami perasaan, memahami emosi gitu ya. Nah, itu dia masih kekanak-kanakan gitu ya. Jadi cara dia menyayangi, cara dia mencintai itu masih kayak
gimana ya, mungkin ala-ala cinta-cinta anak SMA yang kalau lagi mood ya mood, kalau lagi nggak mau, yang ngambek lah, yang manja lah, kayak gitu ya. Karena memang beberapa lebih muda atau memang bersikap lebih muda dari kamu. Tapi orang ini sebenarnya punya banyak kecocokan sama kamu. Orang ini ada indikasinya soulmate kamu, ya, pasangan jiwa kamu. Jadi bisa saja memang kalian itu saling energinya tarik-menarik antara kamu sama dia, gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini adalah memang hubungan yang memang semesta juga berandil di sana, ya. Orang ini mungkin saja juga punya sisi ingin memiliki segala hal, gitu ya. Dan kalau Sora lihat orangnya sebenarnya cukup terbuka terhadap banyak hal, gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang ini pengen punya banyak pencapaian, itu kalau yang Sora lihat, ya. Nah, kita sekarang coba lihat ada energi seperti apa setelah kamu mendiamkan dia. Oke, imagination. Jadi ternyata si orang ini setelah kamu tinggalkan itu masih terbayang-bayang, ya. Mungkin terbayang soal kamu, soal apa yang telah terjadi di antara kalian, masih ada imajinasi soal kamu, ya. Dan dia baru mulai menyadari bahwa mungkin sekali selama ini dia tidak cukup bersyukur sama kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, ketika kamu pergi meninggalkan dia, dia baru merasakan kehilangan orang yang paling berjasa di dalam hidupnya dia, ya. Banyak nolong, banyak bantuin, apalagi kalau Sora di sini bantu secara energi, ya, waktu kamu, tenaga kamu, gitu ya. Dan orang ini tuh, tapi ada beberapa dari mereka cukup percaya diri kalau kamu tidak akan pergi jauh lama dari dia. Karena di sini ada energi the devils. Dia merasa kamu itu juga masih melekat sama dia. Jadi ada sisi egonya dia yang ngerasa toh nanti kamu juga balik lagi sama aku, ya. Itu satu. Kedua, dia juga punya energi yang nggak mau melepaskan kamu begitu aja, ya. Tapi dia juga sadar energinya adalah ini di antara dua. Kalau nggak ada perubahan, memang hubungan ini harus berakhir. Jadi dia sempat agak kaget, ya, melihat bagaimana perubahan sikap kamu yang tiba-tiba kok jadi diemin dia. Ya, mungkin langkah ini sebelumnya belum pernah kamu lakukan. Kamu karena selama ini banyak yang ya ibaratnya tuh bucin lah ke dia, gitu ya. Selalu ngalah, selalu ngerti, selalu nurut, selalu berusaha mahamin dia. Salah nggak salah kamu ngalah, gitu ya. Nah, dia kaget, gitu ya, kenapa kok tiba-tiba seperti ini. Dan ada sedikit kepikiran bahwa apakah ini memang kamu mau mendiamkan dia selamanya, ya. Dan secara energi, walaupun kamu ngediemin dia merasa secara energi itu masih dekat sama kamu, ya. Artinya kalau Sora lihat di sini, meskipun kalian tidak berkomunikasi, kamu diemin dia dan jauh, mungkin baik secara fisik ataupun secara jarak, tapi artinya dia masih selalu merasakan energi kamu masih dekat sama dia, ya. Dan ada energi di mana kayak mulai dia ngerasa gak nyaman, ya. Karena ternyata kan energi kamu tuh masih selalu ada di dekat dia, gitu ya. Dan karena kalau Sora di sini kamu dieminnya itu nggak cuma ngetes sehari 2 hari, ya, mau bener-bener kamu konsisten ngedieminnya, gitu ya. Dan mulai ngerasa kayak ada moodnya yang nggak enak, ya. Mulai ada kesedihan, ya. Kenapa? Karena mungkin sekali kamu itu menjadi seseorang yang banyak memberikan warna di dalam hidupnya dia, banyak memberikan support sama dia, teman-teman, gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia bisa mendapatkan pesan kayak, oh, aku dalam tanda kutip aku mau diajarin sama kamu, dikasih pelajaran untuk tegas, kayak gitu ya, untuk jelas, seimbang, gitu ya. Tuh, ketika kamu mendiamkan, justru dia menjadinya lebih bisa punya waktu untuk refleksi, ya. Apa aja sih selama ini mungkin kesalahan dia sama kamu, apa sih usaha dia selama ini untuk kamu seperti apa, perasaan dia tuh sebenarnya seperti apa. Karena sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang banyak insecure dengan dirinya sendiri, situasi keuangannya dia. Dan banyak yang berpikir bahwa oh, mungkin kamu itu jauhin dia karena butuh space, butuh waktu, ya. Mungkin kamu butuh waktu untuk berpikir juga, mungkin kamu lagi pingin sendiri karena banyak hal yang sedang terjadi sama kamu juga, mungkin kamu sedang mau berpikir. Jadi dia itu nggak mau langsung negative thinking sama kamu, walaupun memang sebenarnya dia bingung, ya. Ada yang kayak, aduh Kak Sora, masa dia masih nggak sadar sih dia salah? Ya memang dia bingung. Nggak semua orang sepintar itu atau sebagus itu dalam menerima pesan loh, ya. Ada juga yang udah tahu, ya, tapi denial, sampai mungkin harus dengar sendiri dari mulut kamu kalau kamu ngejauhin dia itu karena dia salah, misalnya, ya.
Dan ini juga ada kebingungan gitu ya, kayak aku harus gimana nih sekarang, salah aku di mana, atau itu mungkin, atau aku harus gimana menyikapinya ya. Tapi pesan-pesan bahwa memang dia ngerasa mungkin salah satunya karena nggak seimbang, itu dapat kok, pesannya masuk ke dia teman-teman ya. Dan awalnya nggak apa-apa, mungkin dia pikir kamu cuma butuh space, nggak akan lama, cuma makin waktu makin bingung dia. Semakin lama kamu nggak nyari dia, semakin lama kamu diemin dia, dia semakin bingung, dan ada energi yang dia merasa khawatir ya, baru khawatir. Jadi makin hari makin khawatir. Jadi kalau baru sebentar dia nggak gitu khawatir, semakin jalan waktu di sana kekhawatiran muncul, stres gitu ya. Apakah apakah memang hubungan ini akan lanjut, atau kamu kenapa gitu ya. Dan dia di sini mulai merasa ragu-ragu gitu ya. Dia mulai kayak salah aku apa yang ini ya, apa yang itu gitu ya, dan mulai kepikiran gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, salah satunya dia sadar mungkin karena dia tidak tegas gitu ya. Jadi sekarang dia itu sedang berlomba dengan waktu untuk berusaha memahami arti dieminnya kamu ya teman-teman. Oke, dan dia masih memberikan waktu karena dia ngerasa mungkin juga kamu butuh lebih banyak waktu. Dia butuh lebih banyak waktu untuk berpikir, kamu lebih banyak waktu untuk memahami, gitu ya. Kamu juga mungkin butuh waktu untuk sendiri. Dan dia mulai tersadar bahwa kalau aku tidak bertindak segera, aku mungkin akan kehilangan kesempatan untuk tetap mempertahankan kamu, gitu loh ya. Karena memang dia sadar selama ini kamu diemin dia pun karena dia selama ini sering lari ya. Jadi kayak dia nyadarin kayak kali ini kamu yang lari dari dia tuh. Ini kan kejar mengejar ya. Jadi di sini berasa kayak kalau aku lari aku dulu lari, sekarang dia yang lari, kita jadi kejar mengejar ya. Karena memang secara perasaan dia sebenarnya jelas nih perasaannya kuat sama kamu teman-teman ya. Jadi sekarang semakin kesini semakin dia ngerasa khawatir gitu ya, apakah kamu nanti mau balik sebenarnya sama dia teman-teman ya. Karena memang di sini dia mulai kehilangan kebahagiaan, kehilangan semangat, kehilangan kebahagiaan, kehilangan yang support gitu loh ya. Tuh banyak yang berefek sama mentalnya dia, kesehatannya dia, baik secara fisik maupun secara mental ya teman-teman gitu loh. Tuh. Dan dia mulai menyesali, kenapa sih sebelumnya aku banyak sikapnya nggak bagus sama kamu, mungkin aku juga banyak ragu dan sebagainya ya. Dia sadar kalian itu punya banyak perbedaan ya, mungkin perbedaan cara berpikir, perbedaan status sosial ya. Tapi yang pasti teman-teman, dia itu berharap masih ada babak baru dalam hubungan kalian ya. Karena memang kalau sholat di sini salah satunya karena ada orang ketiga. Ya, jadi mungkin kamu juga tambah mau jauhin dia karena kamu ngerasa dia mungkin gak setia untuk kamu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, sekarang setelah kamu ngediemin dia sekarang baru berasa, oh begini toh rasanya diemin ya. Dan dia menyesal gitu ya. Ini pasti salah satunya karena aku tidak setia dan tidak fokus ke kamu. Ya, awalnya mungkin memang denial, nggak mau mengakui, tapi semakin kesini kelihatan nyata gitu ya. Oh ini semua karena salah aku. Ya, dan dia pingin datang jujur bicara sama kamu teman-teman ya. Dia pingin jujur bicara perasaan dia sama kamu ya, dan dia berharap kamu masih mau terima dia lagi. Ini energi dari seseorang yang masih berharap kamu masih mau terima dia, karena di sini dia merasakan kamu jauhin dia tuh ada energi penolakan ya. Karena dia berefek setelah kamu tinggalkan, dia pun sakit dan dia bisa ngerasain kamu juga sebenarnya sakit jauh dari dia ya teman-teman. Dan dia menyadari bahwa selama ini mungkin sekali dia yang banyak salah menyabotase hubungan ini di antara kalian gitu ya. Dan apa yang mau dia lakukan ke depannya soal hubungan ini teman-teman, dia berusaha untuk bertanggung jawab sama perbuatan dia sama kamu ya. Jadi yang pasti dia berusaha memperbaiki diri, berusaha memperbaiki situasi keuangan dan emosional dia ya. Dan dia ingin menghadirkan kamu kembali dalam hidupnya dia, karena ketika kamu nggak ada rasa kehilangan yang dalam ya. Dia akan memulai percakapan lagi sama kamu ya, mungkin melalui telepon dulu gitu ya. Dia akan bilang bahwa dia kangen sama kamu nggak ada gitu ya, walaupun memang nggak langsung energinya ya. Awalnya dia menahan, awalnya dia denial, tapi nanti ketika dia bicara, dia akan terbukalah satu demi satu perasaan dia sebenarnya seperti apa ketika kamu nggak ada kangen, kecarian gitu ya. Dan dia pingin berusaha untuk kalian, kan ada hal yang nggak sepakat, jadi kedepannya dia pingin untuk
membicarakan sama kamu hal-hal yang kalian gak sepakat, gimana ketemu garis tengahnya. Intinya, setelah kamu mendiamkan dia sekarang merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Jadi kayak ada situasi yang berbalik ya. Dan dia ada rasa kesepian yang sangat mendalam. Kamu tidak tahu gitu ya, ternyata dia kesepian, kecarian, pingin kamu ada gitu ya. Karena memang kalian berbeda, tapi perbedaan kalian tuh saling mengisi gitu ya. Nggak usah ditanya berapa lama ya, karena dia akan datang sendiri. Tapi yang pasti kalau Sora lihat ini nggak sebentar ya. Kenapa? Karena kalau baru sebentar dia belum sadar, dia berpikir kayak udahlah nanti juga dia balik lagi kok tuh. Sampai situasi berimbang ya. Kalau dia pernah lama diemin kamu berbulan-bulan ya sama. Sekarang kamu harus diemin dia berbulan-bulan baru bisa sama. Artinya apa? Dia harus merasakan dulu proses yang dulu pernah kamu rasain juga gitu ya, dalam tanda kutip, biar energinya berimbang juga. Kalau enggak dia nggak bisa paham teman-teman. Kadang-kadang ada pembelajaran yang memang harus dijalankan dengan satu memberi contoh gitu ya, atau kedua harus dijalanin sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu cuman kayak baru sebentar, itu nggak berasa energinya. Dia belum paham tuh yang namanya koneksi, dia belum paham yang namanya rasa keterhilangan karena baru sebentar. Namanya kayak kamu, saya nggak makan nasi ya, mungkin kalau baru seminggu masih nggak apa-apa gitu. Namanya tuh kalau udah kayak udah mau sebulan nih nggak makan nasi, kita orang Indonesia biasa makan nasi baru deh mulai nyari-nyari gitu ya. Nah, nasihat buat kamu apa? Teman-teman, kamu fokuslah sama cari finansial kamu ya. Keberkahan kamu nanti akan datang sendiri gitu ya. Bebaskan diri kamu teman-teman. Jadi kalau kamu lepasin dia, kamu jauhin dia, nggak usah pakai ekspektasi apapun. Karena memang kalau Sora di sini kamu pun sendiri punya misi pribadi ya. Oke? Di mana misi pribadinya adalah salah satunya menaikkan tingkat kepercayaan diri kamu, keyakinan diri kamu bahwa kalaupun memang kamu nggak sama dia pun masih ada orang lain kok gitu, dan kamu secara value naik gitu ya. Karena mungkin maaf ya kalau yang Sora nangkep di sini, banyak dari kalian yang mungkin nonton ini banyak yang ada, mungkin kebanyakan nggak semua gitu ya, mungkin kayak ngerasa nggak mau ngelepasin dia karena kayak nanti kalau aku nggak sama dia nanti aku nggak dapat lagi yang lain, mungkin nggak dapat yang sebaik ini, nggak dapat yang chemistry-nya sekuat ini dan bla 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 gitu ya. Jadi memang kamu harus terlepas dulu gitu ya, biar kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, kamu lebih mencintai juga diri kamu sendiri gitu ya. Biarkan aja gitu ya, biarkan dia datang, baru nanti kalian mulai bicara lagi gitu ya, baru kalian diskusi apa yang nanti jadi ketidaksepakatan kalian gitu ya. Kalau yang ngomong, Kak, tapi aku udah berbulan-bulan di blocking, oh ya udah, berarti mungkin bacaan ini bukan buat kamu, simple gitu ya. Atau mungkin masih proses, aku nggak tahu. Tapi intinya jangan maksain pembacaan itu harus setiap hari untuk kamu gitu, karena aku tidak tahu energi yang didapat. Tapi yang pasti kamu bisa tetap ambil pembelajarannya, kalaupun ini memang nggak ada hubungannya sama kamu gitu ya. Itu aja dari Sora, karena memang kamu pun memang butuh recharge, kamu pun butuh energi kamu supaya seimbang. Makanya kamu memang harus jauh dulu sama orang ini, biar kamu juga bisa berpikir, dia juga bisa berpikir lebih tenang, recharge energi gitu ya. Oke? Kita coba lihat astrologi yang mungkin terungkap. Tapi teman-teman jangan lupa, untuk yang kepingin untuk komunikasi lebih lancar, cakra hati, cakra tenggorokannya lebih baik, silahkan dibeli cincin batu Amazonite ini, bentuknya bulan sabit, pikiran positif, perilaku positif. Batu Amazonite itu juga lambang ketenangan, kedamaian, balancing ya. Jadi buat kalian yang sering emosional, auranya nggak bagus gitu ya, kalau ngomong juga orang susah ngerti kayak gitu, atau kamunya juga gampang salah paham, ini membantu, yang pasti memulihkan cakra hati kamu ya. Dan setiap batu yang Sora bikin itu punya bentuk masing-masing, batunya beda, fungsinya juga beda. Silahkan dibeli selagi masih ada. Harga 225.000, bisa dibesar kecilin ya. Cuman ada satu jenis yang Sora jual di sini 225.000 ya. Beli di Instagram Sora @sora_tarot. Kamu bisa langsung check out ya. Sudah Sora sematkan di bawah, atau di Tokopedia. Langsung bayar, diam di rumah, semuanya langsung barang dikirim. Oke? Kalau di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang dipotong lumayan besar. Kemungkinan besar tidak restock karena batunya import. Jadi kalau Sora beli itu mesti berlusin-lusin. Ini cantik banget, udah banyak yang beli, stok turun terus. Nanti kalau nggak ada baru nyari, nggak bisa ya teman-teman. Jadi ayo beli dari sekarang. Oke? Kamu investasi buat diri kamu sendiri.
ya. Atau buat teman-teman yang cowok, belikanlah untuk pasangan kamu, ibumu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, berilah hal-hal yang positif gitu ya. Mereka juga seneng kok. Barang kayak gini tuh bisa awet dipakai asal kamu tahu jaganya ya. Jangan gerusakan, karena namanya ini batu kristal ya, bisa pecah, bisa apa namanya, bisa rusak kalau kamu nggak jaga bener. Sama kayak piring ya, kalau dari keramik atau apa ya bisa pecah kalau kamu nggak jaga bener gitu loh ya. Taurus, Aries, Pisces, Gemini, Leo, Virgo, Taurus lagi, dan ada Cancer. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke, kita coba lihat. Nah, ini oke. Teman-teman yang kepingin juga beli kartu, pengen belajar baca kartu tarot ya, bukan baca kartu keluarga. Kalau baca kartu keluarga, silahkan pergi ke kelurahan. Kemarin yang nanya, Kak, ini belajar apa? Belajar baca kartu? Iya dong sayang, belajar baca kartu. Masa belajar masak? Kalau belajar masak ke Chef Devina ya. Kalau belajar sulap ke Pak Tarno. Pertanyaannya ya ampun, cubit nih ya, pipinya nih cubit ya. Kamu tuh nanyanya, Kak, belajar apa baca tarot? Ya iya, emang kamu pikir ini nggak belajar? Hey, aku jualan, aku punya banyak buku. Emang menurut kamu aku nggak baca? Nah, terus kalau belajar psikologi, emang menurut kamu nggak belajar? Belajar. Dengerin podcast yang bagus, baca dari buku, diskusi sama teman, itu belajar sayang. Aduh, cubit nih. Nanyanya ya kan, kalau ini channel masak baru belajar masak. Oke Bunda. NITUNBJCJOVRSRSWA HUC 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Tadi Sora bercanda ya, namanya juga temen ya. Abis kamu nanyanya suka aneh-aneh sih. Aduh ya ampun dah netizen ya. Jangan lupa belanjanya, jangan lupa booking personal readingnya. Sora tunggu juga di channel kedua Miss Hana Sora. Serbu ke sana. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Sora doain kamu subscribe, kamu like, kamu gak skip iklan. Jodoh kamu cepetan datang, kaya raya, good looking, dan baik hati ya. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.